Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita alhamdulillah senantiasa diberikan kekuatan, banyak kenikmatan sehingga kita alhamdulillah dapat hadir pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan hadis nomor urut 3 dari kitab Muhtarul Ahadits. Bismillahirrahmanirrahim. Afatul ilmi an-nisyan. Kata Nabi, penyakit ilmu itu adalah lupa. Ya. Wa idha'atuhu an tuhaddisa bihi ghaira ahli. Kata Nabi, bila engkau menyampaikannya kepada orang yang bukan ahlinya. Jadi penyakit ilmu atau istilahnya bencana ilmu itu adalah lupa. Dan juga salah satunya juga adalah jika menyampaikan kepada orang yang bukan ahlinya. Menyampaikan ilmu tetapi bukan kepada ahlinya. Dalam sebuah buku namanya Al-Zakirah Al-Islamiyah, suatu ketika seorang tokoh ulama Syekh Shalih bin Abdul Aziz itu pernah ditanya oleh jamaah, wahai Ustadz wahai Syekh, saya seorang yang mempunyai keinginan menuntut ilmu. Jadi beliau ini ingin menuntut ilmu. Tetapi ketika menuntut ilmu, ketika belajar itu problemnya itu sering lupa. Saya pingin belajar banyak, menuntut ilmu, ikut berbagai hal terkait dengan menuntut ilmu. Ditanya kepada Syekh, tapi saya ini cepat lupa. Ikut kajian lupa. Barangkali kalau anak-anak sekolah tapi cepat lupa. Apa nasihat Syekh kepada saya? Ini menarik. Kata Syekh Syahib bin Abdul Aziz, beliau menyampaikan, tidak setiap penuntut ilmu menghafal ilmu yang ia dengarkan, tetapi minimal, kata Syekh, jadi setiap orang yang menuntut ilmu belum tentu dia menghafal atau hafal atau nempel ilmu yang dia dapat. Tapi minimal ada sedikit yang dia ingat, minimal ada sedikit yang nempel. Makanya kalau saya lagi mengajar kepada mahasiswa yang ngantuk, tidak apa-apalah ngantuk. Mau di depan, mau di belakang, yang penting kalau tidur jangan ngomong berisik. Gitu ya. Yang penting kalau tidur jangan keluar mata air, karena nanti lucu jadi bahan ketawa. Tidak apa-apa. Karena saya berpikir, walaupun begitu minimal kalau dia hadir mendengarkan, walaupun dia tidak ingat, minimal ada sedikit yang dia dapat, sedikit yang dia ingat. Tapi ada yang menarik, kata Syekh Shalih ini, beliau menyampaikan bahwa menuntut ilmu seperti kita mendapatkan hafalan Al-Quran. Menghafal itu bisa karena sering menuntut ilmu,
seolah-olah menjadi tabiat, seolah-olah menjadi biasa mendengar itu, lama-lama menjadi hafal. Jadi beliau gambarkan kayak orang mendengarkan bacaan Al-Quran yang sering terdengar. Belum tentu orang menghafal surah Al-Fatihah, tapi jarang orang lupa surat Al-Fatihah kalau dia sering menjadi makmum sholat. Tapi kalau yang sholatnya nggak pernah berjamaah, tidak pernah atau jarang mendengar surat Al-Fatihah. Tapi orang yang sering berjamaah mendengarkan surat Al-Fatihah dengan sendirinya hafal. Kenapa? Menjadi tabiat. Juga menjadi pembiasaan, menjadi terbiasa. Makanya menuntut ilmu salah satu unsur Syekh Syali itu menyampaikan karena dibiasakan terbiasa. Maka yang sedikit-sedikit kemungkinan akan semakin kuat nempel sehingga banyak ilmu yang dia akan dapatkan. Imam Al-Ghazali itu pernah juga diceritakan. Jadi Imam Al-Ghazali itu pernah berpikir, berpendapat, beliau itu dulu pada saat masih muda menuntut ilmu itu senangnya nyatat, banyak catatan. Dan beliau berpikir saya tidak perlu menghafal. Kenapa? Karena saya cukup mencatat, nanti kalau saya perlu buka catatan saya. Ya, kayak kalau kita di sekolah tuh banyak catatan. Jadi nanti kalau perlu tinggal buka catatan saya. Suatu ketika ya, dalam riwayat Imam Al-Ghazali dalam perjalanan pernah dirampok. Ketika dirampok, semua barang yang dibawa diambil oleh perompak. Yang ditinggalkan cuma satu, yaitu tulisan catatan tentang ilmu yang didapat dari berbagai sumber guru. Kemudian Imam Al-Ghazali salah satu ulama yang banyak belajar berguru dengan berbagai guru. Tersadarlah Imam Al-Ghazali, ini kalau catatan ini diambil, dirampok, maka ilmu saya hilang semuanya. Kenapa? Karena Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa yang penting dicatat, suatu ketika butuh tinggal dibuka. Makanya dalam sejarah Imam Al-Ghazali setelah kejadian itu semua catatan dihafal. Dalam sejarah butuh 3 tahun menghafal catatan-catatannya. Makanya dalam sejarah Imam Al-Ghazali terbiasa menghafal. Makanya Imam Al-Ghazali buku kitab karangan gurunya itu sampai hafal. Karena apa? Terbiasa menghafal kitab. Kenapa? Khawatir kalau catatannya hilang, kalau dirampok ilmunya hilang. Tapi ini apa artinya? Bahwa pembiasaan terbiasa, dia hafalkan, akhirnya dia membiasakan sampai ya banyak kitab yang dihafal oleh Imam Al-Ghazali. Itu kelebihannya. Pernah juga saya membaca dalam sebuah artikel yang ditulis di Republika, ya Republika online sekarang roll ya. Mungkin Bapak dan Ibu kalau dulu kita baca koran, sekarang kalau baca Republika sudah ada dalam versi online. Ya. Dalam beberapa waktu kita sudah jarang membaca Quran. Pernah dibahas tentang hadis afatul ilmi, bencana ilmu ya. Dalam Republika itu dijelaskan oleh salah seorang penulis ulama, beliau mengkiaskan itu ya mensamakan. Ya. Seseorang yang mencari ilmu itu digambarkan seseorang yang penghobi pencinta burung. Orang yang cinta burung seperti orang yang ingin mendapatkan ilmu. Orang yang pencinta burung, dia mencari burung, nangkap burung. Tentu dia akan siapkan perlengkapan jebakannya, persiapan ikhtiarnya, bagaimana burung yang dia inginkan dia dapatkan. Dia berusaha. Setelah apa yang dia inginkan, yaitu burung dia dapat, burung itu akan dipelihara dengan baik-baik. Dia mencintai burung yang dia punya. Manakala dia sudah bosan atau manakala dia ingin berbagi kepada orang lain, ketika orang lain juga ada yang kepingin burung,
dia berikan burung itu, maka burung itu bermanfaat buat orang lain. Tapi manakala burung itu dia berikan kepada orang yang tidak menyukai burung, maka bisa jadi burung itu mati. Makanya dalam hadis tadi disampaikan salah satunya adalah bahwa menyampaikan ilmu kepada bukan ahlinya itu salah satunya adalah juga penyakit ilmu. Jadi menyampaikan ilmu harus kepada orang yang menyukai ilmu tersebut. Jadi tadi ketika memberikan burung kepada orang yang tidak suka burung, maka resikonya burung tersebut bisa jadi tidak dipelihara. Oh, nggak suka burung, saya dikasih burung. Begitu juga orang dengan ilmu, dia nggak menyukai ilmu itu, kita paksa dia jejelin kita kasih, maka itu tidak akan berdampak. Ya, orang tersebut menerima ilmu itu. Makanya ketika menyampaikan ilmu, tentu juga belum tentu semua orang suka, terutama mungkin ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu-ilmu spesialisasi ya. Hadirin yang dirahmati Allah, Imam Bukhari salah satu bagaimana beliau adalah ingin mendapatkan ilmu supaya tidak cepat lupa. Salah satu yang dilakukan oleh Imam Ghazali, beliau itu selalu wudu. Ketika akan belajar beliau wudu. Ketika beliau akan mengajar beliau wudu. Itu salah satu bagaimana Imam Bukhari menjaga kesucian dalam proses ya menyampaikan dan belajar ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, bahkan kata Imam Syafi'i menyampaikan ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itulah yang dapat menerangi hati seseorang. Karena ilmu itu adalah cahaya yang dapat menerangi hati seseorang, maka kata Imam Syafi'i, jauhilah maksiat. Makanya kalau orang yang biasa menghafal Quran, ya biasanya menjaga. Jangan sampai dia bermaksiat, kalau bahasa bercandaannya nanti hilang loh satu ayat gitu ya. Melihat kemaksiatan, berbuat kemaksiatan, waduh nanti hilang satu halaman, hilang satu surat. Itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika menuntut ilmu, maka dijauhkanlah dari kemaksiatan. Ada pepatah yang kalau mungkin orang-orang pondok itu selalu dihafal ya, man salaka tariqan yabtaghi pepatah Arab, al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Kata pepatah ini di pondok tuh biasa dihafal. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Jadi ilmu tanpa amal itu seperti pohon tidak ada buah. Makanya ilmu itu sebaiknya diamalkan. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahlallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Nabi SAW, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan kajian pada pagi hari ini adalah bahwa bencana ilmu itu adalah lupa. Maka ketika kita menuntut ilmu, ada beberapa hal yang mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu ketika kita belajar. Ilmu yang kita pelajari baik melalui kajian, mendengarkan ceramah, kita langsung kursus les dan sebagainya. Tentu kita berharap ilmu itu akan kita dapatkan dengan berbagai cara seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, kata Syekh Shalih bin Abdul Aziz, mendapatkan ilmu minimal kita hadir. Karena minimal sedikit kita akan dapatkan ilmu itu. Tidak mungkin 100% kita hilang. Minimal akan apa yang disampaikan oleh guru, minimal ada sedikit yang kita dapatkan. Dan lebih bagus lagi karena sering itu menjadi kita
hadir sering, maka akan kita mendapatkan pengulangan ilmu yang disampaikan oleh guru. Hadirin dirahmati Allah, mudah-mudahan tentu beberapa juga yang dilakukan oleh ulama ketika belajar dengan berwudu menjaga kesucian. Ketika kita belajar ingin mendapatkan ilmu, kita juga jauhkan dari perbuatan maksiat. Supaya apa? Supaya ilmu itu cepat mudah kita dapatkan. Dan mudah-mudahan siapapun orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, kata Nabi, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Insyaallah Allah mudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian marilah kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.